Mari kita satu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mempunyai firman yang berkuasa, kami perlukan setiap saat. Kami mohon kuasa Tuhan untuk menolong kami. Roh Kudus kiranya memberikan inspirasi kepada kami, supaya ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, kami boleh dapat pahami, dan biarlah oleh Roh-Mu jugalah yang akan menguatkan dan memampukan kami, sehingga kami boleh mengimani kebenaran firman ini, lalu mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami, berbicaralah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dan kita membaca dari Yesaya pasal 49 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Yesaya 49 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya membacakan ayat 1, saudara-saudara membacakan ayat 2 silih berganti. Nanti pada ayatnya yang ke-7 kita akan bacakan bersama-sama. Di bawah perikop, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan-Ku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau saya mau pelayanan itu pasti saya pakai rok.
tadi tanpa disadari saya memang sudah ambil mau pakai rok, tapi saya bilang aneh, nanti dikiranya saya mau pergi kemana begitu ya. Jadi setelah saya pakai rok saya ganti lagi, tapi saya bilang jangan-jangan atau sampai nanti saya di sana tiba-tiba ada pelayanan, tapi saya lihat lagi, saya bilang enggak, kayaknya jadwal. Saya bilang anak saya, coba lihat jadwal di situ. Dia bilang bukan mah. Oh ya sudah, saya karena sudah terburu-buru saya langsung kembali. Lalu ternyata benar firasat saya ya, kalau tidak peka kepada sesuatu yang memberi peka, kadang-kadang kita pikir baik padahal sebetulnya salah. Sebetulnya ada sesuatu yang akan kita lakukan, tapi ya seperti itulah ya, ada sebuah kepekaan yang memang mestinya Tuhan berikan kepada kita. Oke, baik, kita kembali kepada firman Tuhan yang baru saja kita baca pada pagi hari ini. Memang seperti yang saya katakan bahwa ketika mau menyampaikan firman Tuhan itu, saya lebih baik tidak berkhotbah daripada berkhotbah tanpa persiapan. Tetapi saya bersyukur juga kalau memang dalam keadaan tertentu, jika Tuhan menginginkan, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan maksudnya bagi kita. Karena apa? Kita ini hanyalah hamba-Nya. Kita ini hanyalah alatnya. Oleh karena itu firman Tuhan yang baru saja kita bacakan di dalam Yesaya pasal 46 di bawah perikop hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Berbicara menyangkut dengan kitab ini, Yesaya adalah salah satu nabi besar yang dipanggil, yang ditetapkan dan mau dipakai oleh Allah untuk maksud dan rencananya. Biasanya bagi seorang nabi itu biasanya disebut sebagai penyambung lidah Allah. Jadi kalau penyambung lidah Allah adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan, melaluinya segala pikiran Tuhan, segala rencana Tuhan, segala isi hati Tuhan akan disampaikan melalui nabi ini. Jadi dari pihak Allah, Allah menyatakan segala sesuatu melalui nabi, dan nabi ini akan menyampaikan kepada umatnya atau kepada semua, khususnya pada waktu itu dalam konteks orang Israel pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi seorang nabi itu tidak mudah. Untuk menjadi seorang nabi itu adalah orang yang spesial. Dan itu ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan dipilih bukan karena tiba-tiba, tetapi sesuai dengan pembacaan kita bahwa itu sudah ditetap sejak dari dalam kandungan di ayatnya yang pertama. Yesaya ketika dipanggil oleh Tuhan sebagai manusia, ia sedikit berdalih, karena kita mau melihat di ayat-ayat selanjutnya, di sana dikatakan bahwa ternyata semua yang ia lakukan itu adalah sia-sia. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan memilih, Tuhan menetapkan dia sejak dari dalam kandungan. Itu berarti bahwa ia sudah ada di dalam rencana Tuhan sejak dari kekekalan. Kenapa sampai Allah mempersiapkan dia sedemikian rupa? Karena imam ini, dia sebagai penyambung lidah Allah, maka tentunya seluruh eksistensinya itu harus diubahkan, harus disucikan, harus dikuduskan, harus diperbaharui sedemikian rupa, karena dia akan menjadi sarana atau menjadi alat yang dalam konteks ini disebut sebagai seorang hamba. Maka jikalau dia adalah seorang hamba, maka hamba ini tentunya akan dipersiapkan untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Sang Tuhan. Maka Sang Tuhan yang dimaksud di sini adalah penguasa segala jagat raya, baik di sorga maupun di dunia.
Maka untuk menyatakan segala isi hati sang penguasa ini membutuhkan orang-orang yang spesial, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang dipersiapkan oleh kehendaknya Tuhan. Mengapa? Karena nanti melalui hamba Tuhan ini, dia dipersiapkan untuk menyampaikan segala sesuatu, kebenaran, menyampaikan berkat, tetapi juga siap untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Yang lain-lain, pertama dan kedua yang tadi saya sebutkan itu mudah diterima. Tetapi yang akan menjadi kesulitan adalah ketika ketidakbenaran itu harus dikritik atau harus disingkapkan atau harus disampaikan, maka tentunya hamba Tuhan ini akan menjadi musuh bagi orang-orang yang tidak benar itu, karena tidak mau untuk menerima apa yang disampaikan, padahal tujuannya adalah untuk mengubah dan membenarkan. Tetapi sifat daripada manusia adalah bahwa ketika kesalahan itu terjadi, yang nantinya boleh dikatakan kesalahan itu identik dengan dosa. Dosa itu kalau tidak dibereskan maka akan melahirkan dosa. Dan seterusnya kalau dilupakan maka itu akan menjadi perintah atau penghambat. Sehingga pada akhirnya kalau orang sudah lupa, maka dia sudah tidak tahu lagi ternyata dia melakukan satu dosa yang belum diselesaikan. Maka ketika itu tidak diselesaikan, dia akan berjalan tetapi posisinya seperti ini. Jalan di dalam dosa. Tiba-tiba jatuh. Setelah jatuh kaget. Aduh kenapa? Kan saya sudah berdoa tadi pagi. Tapi kok ternyata seperti ini. Ada masalah. Tuhan bilang saya izinkan itu untuk mengoreksi Anda. Tetapi kadang kita lupa dan kita mempersalahkan Tuhan. Hal-hal yang demikian Tuhan justru memilih hambanya untuk menyatakan kebenaran, untuk mengingatkan, untuk mempersiapkan semua umatnya, khususnya umat Israel pada waktu itu, dan dalam konteks kita juga tentunya diperuntukkan bagi kita. Di sini kita melihat bahwa ketika Allah memilih dan Allah mempersiapkan, maka sebagai manusia, maka Yesaya tentunya tidak mampu karena dia tahu watak daripada orang Israel itu seperti apa. Mengaku adalah umat pilihan Allah, mengaku adalah penerus rencana Tuhan, dan melalui mereka keselamatan kekal itu akan dinyatakan. Tetapi dalam praktek kehidupan mereka justru bertentangan dan malah menyakiti, bahkan mengabaikan amanat yang diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesaya sebagai seorang manusia tentunya dia tidak mampu. Dan mungkin dia juga katakan, dan bukan saja Yesaya, demikian juga dengan Yeremia, apalagi Musa. Tuhan, saya tidak pandai, saya tidak fasih lidah. Musa bilang suruh saja saudara saya Harun, paling pandai itu, fasih dalam berbicara. Aku orang yang tidak pandai. Tetapi kepada siapa yang telah ditetapkan oleh Allah, apapun keberadaannya, dia sanggup untuk melengkapi. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita di sini di ayatnya yang kedua, ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah di ayatnya yang kedua. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Jadi di sini kita melihat bahwa sebetulnya Allah memberikan konfirmasi sekali lagi kepada Yesaya untuk mengingatkannya bahwa seluruh eksistensinya termasuk dengan mulutnya yang tidak fasih atau tidak mampu untuk berkata-kata dengan benar dan tepat sebelum dia menyadari akan panggilan Tuhan. Tuhan memberikan atau konfirmasi kepada dia. Tuhan katakan bahwa aku akan membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Maka di sini ini Tuhan mau memberikan kepada dia pernyataan ini, lalu ketika dia menyadarinya, lalu dia meresponinya, ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam dirinya dengan tujuan adalah supaya benar-benar nanti melalui perkataan-perkataan yang akan disampaikan bukanlah perkataan Yesaya,
Tetapi perkataan-perkataan yang disucikan, perkataan atau firman Tuhan yang harus disampaikan oleh Yesaya. Maka ketika perkataan-perkataan itu harus disampaikan, teguran, nasihat, berkat, apapun juga, semua orang harus siap untuk menerimanya. Waktu Pastor Moses di atas memberikan wejangan, lalu dari panjang lebar itu ada satu yang menyentuh hati saya. Dia bilang begini, waktu firman Tuhan datang kepadamu lalu menegur engkau, kadang kita ingin memberontak kan, gak terima kan, gak nyaman kan, merasa disindir, merasa sepertinya gak enak seperti itu. Tetapi satu pesan yang saya simpan adalah tunduk saja, enak atau tidak enak, terima saja kalau memang itu adalah firman Tuhan, nasihat, petua, petunjuk, perintah, terima saja, karena yang pahit itu pasti akan menjadi obat. Amin. Itu syaratnya kalau kita rela untuk menerima. Maka ketika kita menerima firman itu, maka itu juga akan memperbaharui kita, lalu mempertajam apa yang firman Tuhan katakan. Kata-katamu itu akan dipertajam sedemikian rupa, sehingga ketika kata yang kita sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, maka itu akan menyentuh hati setiap orang dan pasti akan mengubah, dan bukan saja mengubah tetapi menjadi berkat. Selanjutnya, ketika dia dipanggil untuk menjadi hamba di ayatnya yang ketiga, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganmu. Melalui hamba ini, yaitu Yesaya, Tuhan sekali lagi mempertegas bahwa aku ingin untuk menyatakan keagunganku. Artinya eksistensinya Allah seperti apa, maka melalui hamba yang telah diurapi, dipilih, dipersiapkan itu, maka keagungan Tuhan itu akan terrealisasi di dalam kehidupan hambanya. Luar biasa, sangat luar biasa. Artinya bahwa kalau berbicara menyangkut dengan keagungan, itu berbicara menyangkut dengan kesempurnaan. Berbicara menyangkut dengan keagungan itu berbicara menyangkut dengan hal yang mempesonakan. Dan ketika semua ini disingkapkan dan dinyatakan melalui seorang hamba, maka betapa terhormatnya hamba Tuhan itu di mata Tuhan, apalagi di mata manusia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebetulnya bagian firman Tuhan di ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Kepada hamba ini, Tuhan akan memakai dia untuk kembali mempersatukan umat Israel dari keturunan Yakub yang sudah tercerai-berai, bahkan juga yang sudah berpaling. Sulit, ini sulit. Untuk merancang kembali sesuatu yang baik itu tidak mudah. Ya, itu sangat tidak mudah. Dan tentunya Yesaya juga boleh saja berdalih. Tetapi kita melihat di sini bahwa ternyata Tuhan izinkan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lain kecuali hamba yang diurapi atau hamba yang dipersiapkannya. Oleh karena itu, pada akhirnya muncullah sebuah pengakuan. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ini dia. Ini bukti. Dia memiliki sebuah keyakinan yang kokoh. Dia menaruh harapan sepenuhnya. Dia yakin dan percaya bahwa dia akan dipermuliakan di mata Tuhan, dan ada otoritas bahkan kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepadanya melalui apa? Melalui firman. Firman itulah yang diimani, firman itu yang diakui, dan firman itulah yang bekerja di dalam diri setiap orang.
Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konfirmasi selanjutnya Allah menyatakan kepada hamba-Nya di ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allah-Nya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-besar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fakta akibat daripada orang yang meresponi panggilan Tuhan dan memahami dengan benar, maka pada akhirnya Tuhan mengangkat dia, Tuhan memperbaiki dia, Tuhan memakai dia menjadi Allah kepada siapapun juga dan dimanapun ia pergi dan diutus untuk menyatakan kehendak Allah. Baik itu kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah, orang-orang yang bodoh. Baik itu kepada penguasa-penguasa, raja-raja yang terhormat. Tetapi hamba yang spesial ini diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di ayatnya yang ke-7 tadi, dia bilang, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit untuk memberi hormat. Bapak dan Ibu, di sini kita melihat bagaimana Tuhan memperkenalkan hamba yang dipakai olehnya. Orang pasti akan memberikan hormat. Hormat jangan kita pikir bilang, oh tunggu nanti kalau saya masuk dia hormat saya begitu. Oh, tidak seperti itu. Memberi hormat di sini artinya bahwa kekuatan kuasa firman Tuhan akan menyentuh hati setiap orang sehingga ada kesadaran, membuka pikirannya, menerima, lalu dia mulai membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Maka itu adalah bukti sebuah pengakuan atas kebenaran itu sendiri. Orang atau raja-raja atau penguasa yang pintar dan yang pandai, walaupun itu tidak terrealisasi dan ekspresi melalui tubuh jasmaninya, tetapi melalui respon dalam hatinya, menerima dan mengakui kebenaran firman Tuhan, sebetulnya adalah orang yang menghormati kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita melihat selanjutnya di sana pada akhirnya Yesaya menutup perikop ini dengan mengatakan, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Pada akhirnya kembali sebuah pengakuan bahwa kalau sampai pada akhirnya dia bisa melakukan itu karena Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan. Tuhan setia atas dirinya, Tuhan setia atas penetapannya, panggilannya. Tuhan setia menyertai dia di dalam melakukan segala apa yang difirmankan atau diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin Yesaya kadang tidak setia, tetapi sebuah pernyataan yang sangat agung. Dia mengatakan bahwa oleh karena yang Maha Kudus atau Tuhan yang setia, yang Maha Kudus Allah Israel memilih engkau. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa ini bukan terjadi saja kepada Yesaya, tetapi ini bagi kita semua yang duduk pada saat ini, dan lebih daripada itu, semua orang yang dipilih sebagai penyambung lidah Allah untuk menyatakan kebenaran. Hal yang harus kita ingat dan pastikan bahwa aku spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena aku dipilih oleh Sang Pencipta dan yang termulia. Aku spesial di mata Tuhan karena banyak orang boleh dilahirkan tetapi tidak ditetapkan seperti aku sejak dari dalam kandungan ibuku. Kita harus pastikan bahwa apapun bentuk tubuh kita, ya mungkin seperti Ibu Kaci, seperti si Amos, agak sedikit keriting, dan lebih keriting dia kurang sedikit dari saya. Ya, tapi Amos, kamu jangan pernah menyia-nyiakan itu, karena sejak dari dalam kandungan bukan kakakmu yang ganteng itu, bukan kakakmu yang pintar dan pejabat itu, tetapi justru Amos yang dipilih. Ada apa dengan ini? Saya juga termasuk orang yang paling, ya kalau dibilang yang paling kurang lah di
tengah keluarga. Cukup pesimis saya. Selalu saya katakan itu. Baca Alkitab aja gemetar, ketakutan. Tetapi satu hal yang saya yakini adalah bahwa ketika memahami dengan benar bahwa Allah telah memilih dan menetapkan sejak dari dalam kandungan, Allah juga yang sanggup untuk mengubah, bahkan melengkapi dari yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa bukan Tuhan memanggil dan menetapkan kita begitu saja, karena ada maksud Tuhan. Melalui kita yang sederhana ini, Tuhan mau pakai kita menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Dan Allah tempatkan kita di tengah dunia yang porak-poranda ini. Dan Tuhan mau pakai kita menjadi orang-orang pilihannya untuk berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Baik atau tidak baik, tersinggung atau tidak, diterima atau tidak, yang penting Anda tidak menyimpang dari apa yang Tuhan firmankan. Sampaikan saja, karena bagian untuk memperbaiki adalah bagian Tuhan. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Jikalau kebenaran itu Anda sampaikan, orang tidak menerima, bahkan mungkin orang mengucilkan, maka mungkin orang mengejek saudara. Biasanya kita ciut, saya nggak mau lagi. Aduh pesimis, aduh kenapa begitu, sakit hati mulai timbul. Anda sementara semakin diproses dan dipersiapkan oleh Tuhan. Jangan pernah takut, karena kita Allah, kita hamba, dan yang nanti berperkara itu adalah Tuhan, bukan kita. Amin. Karena itu siaplah untuk menjadi hamba Tuhan. Yang berikut bagi kita adalah bahwa Tuhan tidak memilih, Tuhan tidak saja berjanji memakai, tapi Tuhan katakan bahwa aku akan mempertajam apa? Mulut. Dan bukan saja mulut, seluruh eksistensinya, pikirannya, dari yang tidak mampu untuk memahami. Kalau memang Tuhan sudah persiapkan kita, Dia sanggup untuk membuat kita memahami. Ketika membaca tidak mengerti, maka ingatlah bagian firman Tuhan ini, ada janji Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, kita bisa pahami, supaya ketika kita pahami dengan baik, lalu kita sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan bimbingan Roh Kudus. Maka Tuhan akan mempertajam perkataan-perkataanmu. Dan selanjutnya, apa yang kita buat? Di ayat yang tadi sudah kita baca, dikatakan bahwa bukan manusia yang akan mempermuliakan engkau, tetapi Tuhanlah yang akan mempermuliakan engkau, dan engkau akan dipermuliakan. Maka respon terakhir sebagai hamba Tuhan yang setia harus kembali berkata, Tuhan, dalam sepanjang perjalanan dan pelayanan mengiring engkau, aku tidak setia, tetapi engkau tetap setia. Dan perbuatan-perbuatan ajaibmu yang besar membuat aku sehingga aku bersujud dan aku menyembah, aku meninggikan engkau. Itulah hamba Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Olehnya itu, saudara-saudara, marilah kita kembali renungkan bagian firman Tuhan ini, sambil kita mengingat dan menyadari, aku spesial di mata Tuhan. Aku hambanya, dan pakailah aku ya Tuhan, seturut dengan kehendakmu untuk menyatakan isi hati, menolong banyak orang, memberikan solusi-solusi yang terbaik, mengangkat orang di saat orang terjatuh, memulihkan mereka di saat mereka tidak berdaya, memulihkan mereka di saat keterpurukan hidupnya. Itu adalah tugas hamba Tuhan, hadir di sana untuk menjernihkan, bukan untuk mengeruhkan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini adalah hamba-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami. Ketidakpengenalan akan kehendak-Mu ya Tuhan menjadi perintah bagi kami, sehingga seringkali kami mengalami kesulitan di dalam perjalanan hidup ketika kami dipersiapkan, diproses dan melayani Engkau. Tolonglah akan kami, agar firman Tuhan ini boleh teresap di dalam hati kami, mengingatkan kami, menguatkan kami pada panggilan yang spesial ini, dan jadikanlah kami menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan,
ubahkanlah kami, dan kami yakin dan percaya bahwa melalui kehidupan kami, biarlah banyak orang terberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur